Oke. 2 menit lagi. Sudah nomor spesifik positif. Oh ya, udah ya. Oke. Oke, 1 menit lagi. Oh, done. Okay. Okay, 3 sticks for you. Okay. Okay. Oh. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, thank you. Dan Ini dadang. Oke, thank you. 3 sticks. Saya bukannya don. Oke. Oke, 3 sticks for you. Thank you. Oke. Ini lebih spesifik apa? Hasil karya. Misalkan dia sudah mengerjakan menggambar. Oh, oke. Kita puji, masya Allah, bagus sekali gambarnya gitu. Keren. Okay. Ini hampir sama ya. Hampir sama. Oke. Kalau ini terima kasih. Biasanya kelas 1 orang tua kasih. Iya. Kadang-kadang suka nitipin makanan sekalian ngasih bekal ke anaknya. Sekalian gurunya. Oke. Ya, sama. Terima kasih dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, time's up. Sudah habis ya? Oke, ya. Kita baca. Oke, nanti kita bahas. Oke. Thank you. Ya, thank you. Oke. Oke, 3 sticks for you. 3 sticks for you. Oke, dan ya, oke. Oke, sekarang kita coba share. Siapa yang mau sharing? Siapa yang mau sharing? Ya, oke, silakan. Silakan dibacakan. Ya, langsung. Masya Allah. Kamu sudah hafal surat An-Nas ya? Pasti kamu sering baca di rumah bersama bunda dan ayah ya? Oke, yang pertama. Yang kedua lebih ke TK ya? Oh, TK, ya, gimana? Subhanallah, gambar apa kamu nak? Oh, bagus banget sih. Coba jelasin ke ibu, gambar apa yang kamu buat? Padahal kita nggak ngerti sebenarnya dia gambar apa. Oh. Iya. Oke. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, ada satu hal yang paling penting, yang paling fundamental ketika kita memberikan pujian adalah kita harus menunjukkan muka yang tulus, ekspresi. Nah, ekspresi nih, gesture nih penting nih. Walaupun kita pengen ketawa nih ngelihat anak kita nulis gitu, tapi muka kita, wah bagus banget kamu gambar. Sebenarnya kalau kita udah tahu, misalkan gini, anak saya yang pertama gambar tronton, adiknya pasti pengen gambar tronton juga, tapi bentuknya beda kan, antara bulat, garis, kotak, sama segitiga ada semua gitu kan. Nah, tapi kalau kita udah tahu, kita langsung sebutin, ini tronton juga ya dek, wah bagus banget dek, adek bisa gambar lebih gede, lebih besar, ini bannya lebih besar, ininya bisa bentuk lekukannya gitu dan lain sebagainya. Nah, artinya kita mencoba menghargai
hasil usaha anak, gitu ya, hasil usaha anak. Nah, apapun itu, kan tadi contohnya cuma gambar, tapi bisa misalkan tiba-tiba dia anak saya tuh kalau nggak dipuji dia, ayah, tadi abang mandi sendiri. Wow, bagus banget, keren, mandi sendiri. Jadi saya punya koin kebaikan di rumah. Jadi kalau ada yang punya koin, saya mau tuker sekarang nih koinnya. Jadi punya koin receh 100, 200 atau 500 atau 1000 saya tuker. Kenapa? Karena setiap kali anak saya melakukan melakukan kebaikan, saya kasih pakai koin. Koinnya dikumpulin. Sebulan dia bisa penuhin 1 toples. Itu buat beli mainan ke toko mainan. Bawa koin itu. Tapi saya udah hitung tuh di rumah, dapat berapa bang? Dapat 55.000. Jadi dia beli ke toko mainan sesuai dengan budget itu. Jadi nggak akan minta yang macem-macem, nggak akan minta, walaupun dia nunjuk yang 200.000, wah bang, nggak sesuai budget, budgetnya 55.000. Cari mainan yang 55.000. Ini ya, nggak, itu belum sesuai budget nih ya, sampai dia kesel. Yang mana sih yang sesuai budget gitu? Ini nggak ada, ini remote control yang ditunjukkan yang 300. Berarti nabungnya kurang, koin kebaikannya harus tambahin lagi. Akhirnya dapat ada mainan yang 50.000. Anak saya kan 3, 50, 50, 50, 150, ya kan? Jadi 150. Jadi setiap kali saya ajak ke toko mainan, saya udah bilang dari awal, koin udah dihitung sesuai budget. Jadi nggak akan, ini sesuai budget nggak? Jadi nanyanya selalu sesuai budget nggak ya? Nggak, ini belum sesuai budget. Oh, nanti kalau udah sesuai budget, Adi mau yang ini ya? Iya boleh, nanti sesuai budget. Jadi nggak akan ngerengek minta mainan kalau kita ada aturan koin kebaikan. Nah, balik lagi ke sini. Yang paling penting adalah ketulusan. Ketulusan itu bisa dirasain loh sama anak-anak. Sama anak murid kita, sama anak kandung kita. Kalau kita mujinya tulus sama kita muji, bagus. Ya, oke, sip. HP lagi gitu kan. Nah, handphone saya termasuk orang yang karena kan tadi saya bilang aktivis parenting. Walaupun saya tahu mendidik anak itu susah banget, apalagi anak saya tuh 3, laki semua. Tapi saya setiap kali pulang ke rumah, handphone itu saya taruh di luar ruangan yang agak jauh. Jadi saya kalau slow respon, pokoknya balas-balas tuh agak slow respon. Bahkan kalau lagi asik main, saya mau ngecek takut ada WhatsApp penting, saya keluar dulu. Balas, oh ya udah, balik lagi. Malam udah mau tidur, saya nggak taruh handphone di kamar, taruh handphonenya di luar. Dan saya nggak kasih handphone ke anak saya karena saya tahu tadi malam aja saya ke tukang fotokopian, bapak ibunya jagain toko nih, anaknya dikasih handphone umur 2,5 tahun apa 3 tahun, mainnya perang-perangan lagi. Dia udah teriak, wah, dia udah kayak gitu. Bapak ibunya asik aja jagain toko. Sampai saya videoin, saya lupa tuh nggak ini uploadin. Jadi saking dia asik dengan dunianya tuh handphone, wah game, dia udah marah-marah sendiri. Wah itu ngebom lah, nembak lah itu di handphonenya. Jadi buat saya sangat mengerikan. Jadi sebisa mungkin tidak dikasih handphone. Kalaupun perlu dikasih handphone, dikasih waktu. 30 menit ya nak? 30 menit. Udah 30 menit, selesai. Dan memang resikonya kita jadi capek. Bener nggak capek? Capek. Karena anak-anak itu butuh kegiatan. Anak saya itu 3. Kalau saya pulang, saya nggak bisa ngapa-ngapain, main. Nah, ketika kita memberikan perhatian tadi, kita nggak ngasih handphone, lebih baik capek sekarang apa nanti kalau udah gede? Lebih baik capek sekarang. Walaupun pada kenyataannya untuk nyuapin aja susah, untuk makan aja susah. Gitu. Oke, ini ya, give specific feedback. Jadi ini Bapak Ibu, positifnya lebih spesifik. Nah, ini tongue twisternya, boleh nih. Siapa yang, oke kita baca dulu, sama-sama. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oke, sekarang lebih cepat lagi. Tongue twister. 1, 2, 3. Oke,
Oke, sekarang bareng-bareng ya, sama-sama nih. Lebih cepet lagi, barengan ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi ini seru sebenarnya kalau anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Tongue twister, cari aja tongue twister yang lebih menarik. Jadi untuk intermezzo. Nah, keep it real. Keep it real ini aplikasi dalam dunia nyata. Kalau math, belajar berhitung, kita bisa role play, belanja bulanan. Belanja bulanan dalam maksudnya ke supermarket beli apa, ya kan? Buat dipakai ilmunya tuh buat apa gitu. Karena anak-anak SD ini butuh science, menyiram tanaman. Kalau English, speakingnya, prakteknya berarti speaking. Oke, saya percepat. Break the cycle. Nah, break the cycle ini kalau rutinnya di dalam kelas, coba cari kegiatan yang lain. Entah itu di luar kelas, entah itu kasih games, atau teka-teki berhadiah, atau cara lain untuk memberikan ulangan harian. Misalkan ulangannya biasanya pakai kertas. Ya udah sekarang ulangannya lisan, misalkan gitu. Nggak apa-apa. Terus saya pernah ngasih reward kalau anaknya aktif, tapi dikasih tahu dulu di awalnya. Kalau kamu aktif sama belajar, terus kamu bantu ini dan lain sebagainya, kamu boleh free quiz. Jadi ulangan harian dia nggak ikut ulangan. Wah, enak nggak? Tapi itu buat kelas atas ya, buat kelas atas. Kelas atas 4, 5, 6 bisa. Nah terus kalau kelas bawah, rewardnya lagi break the cycle, misalkan free time, tapi di dalam kelas aja, misalkan gitu. Jadi banyak cara untuk break the cycle. Kalau rutinitas kita gitu terus di dalam kelas, bosen. Oke, sekarang kita belajar di luar. Oke, seru di luar. Tapi sebelum keluar, aturannya apa? Nah, pasang aturan dulu. Supaya tertib berbaris gimana Bapak Ibu? Caranya? Ada tipsnya? Supaya tertib berbaris? Oke, berbaris 1, 2, 3, terus langsung baris. Nggak rebut-rebutan pengen di depan. Ada? Belum tahu caranya. Caranya kan ada nomor absen. Ingetin dia nomor absennya nomor berapa. Kelas 1, kelas 2 itu harus tahu. Nomor absen pertama, ingetin ya kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Siap? Oke, sekarang baris. 1, 2, 3 baris. Aku nomor pertama 2, 3. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ntar begitu seterusnya dia udah set rapih. Nomor absen. Oke, boleh ke toilet nomor absen 1 sampai 5. 5 keluar. Absen, mereka kan diingetin nomor absen kamu berapa? 5 mister. Ya udah 1 sampai 5. Boleh. 6 sampai 10 siap-siap. Siap-siap. Gitu. Atau digrupin kayak gini lebih enak. Oke, kelompok 1 boleh keluar duluan, kelompok 2 lebih tertib, memang harus di tek karena SD ya. SD. Kalau dia suruh baris 1 sampai 20. Wah, kita kan bingung. Yang boys dulu, boys. Wah, gua dulu, gua depan. Berarti berebut kan? Kalau nomor absen, itu nomor absen. Atau mau dipisah, putra sama putri. Ya, misalkan harus ada tuh nomor absen putra 1, nomor absen putri 1. Jadi nggak rebutan lagi. Nomor absen putra sendiri, nomor absen putri sendiri. Set, baris, set, cepet. Oke, mix your media. Ini gaya belajar visual, kinestetik, auditory atau reading dan writing. Nah, tadi saya melakukan mix media nih. Ada yang visual, ada yang kertas grouping, ya kan? Ada yang gerakan. Oke, siapa yang mau dengar hujan? Ada yang bisa bikin hujan hari ini? Bikin hujan, suara hujan. Wah, gimana ya bikin suara hujan? Wah. Oke, sekarang kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan sama-sama. Tangannya 2 di atas gini dulu, tangannya di atas. Oke. Nah, kita kalau misalnya dibilang 1, berarti tepuk tangannya 1. Kalau misalnya dibilang 2, tepuk tangannya pakai 2 jari ini ya. 1 gini. 1. Nah, 2. Oke, siap dulu. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, kalau ini di grup agak kelas besar, itu lebih seru, suaranya lebih kayak rame ya. Misalkan di aula supaya mereka diem, triknya bisa pakai ini.
Kita bikin hujan ya, tepuk tangan 1, 2 sampai ter. Nah. Atau ketika performance, saya pernah ke kelas Global International School, tahu yang di Bintaro? Nah, saya masuk ke acaranya dia di teater gitu. Cara dia memberikan apresiasi tepuk tangannya, kalau kita tepuk tangan gimana? Tepuk tangan biasa gini ya, oke, supaya nggak berisik. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya begini. Tepuk tangan. Ya, ini bisa kalau kelasnya memang kita mengajarkan supaya tidak berisik. Tapi kalau kita butuh energi yang buat semangat, ya udah nggak apa-apa begini, semangat gitu kan. Tadi untuk mengontrol itu tadi, jadi bervariasi nggak apa-apa. Sesekali di dalam kelas. Nah, jadi nggak ada teriakan mulut, oke. Oh, gitu. Jadi untuk mengontrol itu tadi, jadi ada beberapa trik itu yang saya lihat di sekolah internasional. Oh, gitu ya. Di satu sisi mungkin kita nggak dapat semangatnya, di satu sisi anak lebih mengapresiasi. Mereka lagi perform, kadang mungkin terganggu dengan suara tepukan, dengan suara belum ada nanti anak yang teriak dan lain sebagainya. Tapi kita kasih tahu, tidak boleh ada yang mengeluarkan suara ya. Kalau kamu mau mengapresiasi, tapi itu diajarkan. Oke. Ini Google Sites, report your activity. Ada yang tahu Google Sites? Tapi ini plus aja, nanti ini mungkin sesi berikutnya. Nah, ini refleksinya. Do we make a lesson plan? Do we prepare well? Do we connect with the real situation? Apakah kita menghubungkan dengan situasi yang sebenarnya? Lalu yang keempat, apakah kita mengevaluasi setelah kita belajar? Oke, sampai sini cukup? Oh, ini riddle lagi. Oke, nah ini games. Nanti bisa, nanti setelah ini. Oke, ya, selesai. Supaya ada sesi, soalnya udah 9:30. Tepuk tangan. Oh. Oke, silakan pertanyaan. Biar sesi tanya jawabnya bisa lebih banyak. Silakan. Tanya apa aja, silakan. Di dalam kelas pasti kan ada hal-hal yang aduh gimana ya ini. Atau dengan yes, silakan. Misalnya dinasihati, terus kita berhubungan juga dalam menulis istighfar. Terus 5 kali. Kemudian dia terus mengulangi itu lagi, misalkan dia sama berkata kasar lagi. Apakah penampungan ya? Teguran itu misalnya yang tadinya menulis istighfar 5 bisa ditambah 10 atau diganti supaya nanti kayaknya kok anak nggak ada jerahnya gitu. Oke, jika anak berkata kasar, boleh kasih contoh nggak berkata kasar itu apa? Sekarang udah lumayan dengan ngomongin binatang gitu kan. Oh, binatang. Oke. Entah itu dari mana ya, banyak bedanya dia lah ya. Iya, betul. Oke. Yang pertama, sebelum kita menegur, kita buat aturan dulu di kelas. Udah ada aturannya belum? Sudah ada aturannya. Oke. Kalau sudah ada, lebih enak kita negurnya. Oke, yang kedua, setelah kita membuat aturan, kita buatkan reward dan konsekuensi berdasarkan aturan. Jadi lebih enak kita nanti negurnya lagi. Maksud saya gini, reward dan konsekuensi kalau lebih mudah ngasih reward sih kalau menurut saya. Kita bisa kasih stick, kita bisa kasih pujian, tapi konsekuensi ini ketika kita tegur satu, karena kita di kelas itu kan heterogen ya, kita nggak tahu mereka inputnya dari mana, dari teman mainnya, dari rumah, dari media dan lain sebagainya. Ketika kita mengingatkan, kita harus ajak obrol berdua. Ini kelas berapa kasusnya? Kelas 2 SD. Oke, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke, kelas 2 SD. Sebenarnya kalau menulis istighfar ada hubungannya nggak sih dengan perubahan perilaku anak ini?
Nah, jadi sebenarnya kalau dia diminta pertama, menurut kamu berbicara yang baik, kita arahkan dulu dia untuk paham apa sih yang berkata baik itu apa, berkata tidak baik itu apa, gitu. Satu. Yang kedua, setelah sesuai dengan aturan, sebenarnya kita boleh mengambil sesuatu yang dia suka. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang dia suka. Contoh gini, misalkan. Jadi dulu waktu saya di BINUS juga reward dan konsekuensi itu bisa berbeda-beda. Contoh, bisa anak-anak yang suka free time, tapi ada anak yang nggak suka free time, dia lebih suka dapat stick daripada free time, gitu. Sama konsekuensi juga, dia akan misalkan, oke, konsekuensinya kamu nanti pada jam istirahat kamu nggak boleh main di luar di kelas. Dan levelnya harus naik ketika dia besok melakukan itu lagi, levelnya naik. Levelnya naik, oke, kamu main di kelas boleh, kamu thinking chair itu dibolehkan kalau menurut aturan psikologi sesuai dengan umurnya. Contoh, kalau kelas 2 SD usianya berapa tahun? 6 atau 7 tahun kira-kira? 7 tahun. 7-8 tahun. Berarti maksimal itu 7 menit. 8 menit maksimal sesuai usianya. Tapi kalau kita kasih 5 menit juga nggak apa-apa. Jadi jangan mentokin dulu. Kita lihat dulu. 3 menit thinking chair. Berpikir, dia duduk berpikir, kamu melakukan kesalahan nggak sih? Kamu pikirin kesalahan kamu. Itu thinking chair. Itu dibolehkan secara psikologis, tapi maksimal usianya. Jadi kalau usianya 7 tahun ya maksimal 7 menit. Kalau dia 10 tahun ya maksimal 10 menit. Tapi dengan tujuan itu tadi. Nah, setelah kita melakukan itu, konsekuensinya kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi orang tua juga harus tahu. Teguran pertama, orang tua harus dikasih tahu, Bu, hari ini hari ini Ananda berkata seperti ini, jadi saya ingatkan. Jadi ada proses pertama, ngingetin dulu, kan nggak langsung konsekuensi kan, diingetin dulu kan secara lisan, diingetin 1, diingetin 2, tapi di dalam aturan itu juga harus tertulis reminder 1, reminder 2, konsekuensi 1 apa, nggak boleh main keluar, konsekuensi 2 apa, tertulis. Jadi dia tahu, wah kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini, kalau melakukan ini berapa kali nggak dapat jam istirahat, thinking chair. Selanjutnya kita boleh panggil orang tuanya, karena kita nggak mungkin mengingatkan sesuatu perilaku anak ini sendiri. Kita harus komunikasikan sama orang tua. Orang tua harus dikasih tahu supaya orang tua bisa mengingatkan hal yang sama. Jadi satu frekuensi gitu. Kalau kita pengen anaknya baik, berkata baik, kita nggak bisa ngajarin di kelas doang. Orang tuanya harus dikasih tahu. Jadi orang tuanya bisa ngingetin juga kalau dia berkata kasar, atau orang minimal kita bisa tahu dapat dari mana ya dia gitu kan. Jadi orang tua aja bisa berpikir, apakah dari teman mainnya, apakah dia lihat dari media, dia dikasih handphone apa enggak. Jadi menurut saya dan pengalaman saya mengatakan, ketika perilaku ini memang paling sulit kita merubah perilaku. Karena dia menular. Perilaku baik menular, perilaku nggak baik juga menular. Teman-temannya pasti ada yang ikut nanti. Satu aja nyebut. Contoh kayak anak saya. Oh, sudah pocong, lari pocong. Pocong, siapa yang pernah? Jadi saya selalu konfirmasi, abang dapat kata dari mana? Enggak gitu. Dari mana bang? Kan ayah nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi, tapi kita jangan diulang lagi. Dari mana ngomong pocong? Abang, ayah nggak pernah ngomongin pocong. Kita ngomongin juga gitu. Dia tahu. Abang, ayah nggak pernah ngajarin ngomong kayak gitu. Abang dapat dari mana? Itu dari Zain. Zain tuh sepupu saya, sepupu anak saya. Zain ngomong kayak gitu. Ya udah nggak diulangi ya. Iya ya. Kenapa nggak diulangi? Ya abang tahu kan, abang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu, yang tidak tahu kan biasanya anak cuma ngomong aja nggak tahu artinya gitu. Sedangkan saya tidak mau mereka merasa takut gitu. Mereka jalan gelap itu kalau kita nggak takut-takutin, mereka berani loh. Kan yang bikin takut orang tuanya. Jangan situ gelap. Jadi mereka jadi apaan emang gelap gitu. Pada aslinya anak saya itu di dunia gelap lagi. Di kamar yang gelap sendiri berani gitu. Tapi karena pernah ditakut-takutin gelap jadinya nggak berani. Gitu. Nah, itu sama. Sebenarnya anak kita berani mau ngomong, mau ini berani, tapi karena kita kadang takut-takutin jangan situ.
Hujan, dia berani main hujan-hujanan. Tapi karena kita bilang jangan main hujan-hujanan ntar sakit gitu. Oh, jadi kalau hujan-hujanan sakit. Jadi mindsetnya begitu. Padahal nggak apa-apa, anak kecil itu kuat. Karena kita aja yang sering sakit gitu kan. Anak-anak hujan-hujan gitu. Jadi saran saya ada aturan, sudah ada aturan, ada reward dan konsekuensi yang jelas. Setelah teguran, ketika ditegur pun udah dikomunikasikan ke orang tuanya. Bu, hari ini anak Ananda saya tegur karena berbicara seperti ini. Ditegur lagi. Besok dia ngulangi, tegur, komunikasikan lagi ke orang tua. Jadi supaya di sini diingetin, di rumah diingetin. Nah setelah itu lihat progresnya. Sampai level terakhir dia nggak berubah, orang tuanya dipanggil ke sekolah. Boleh, karena perilaku ini menular kalau kita tidak benerin. Sumbernya dari ini nih. Dan yang manggil wali kelas dulu, jangan langsung kepala sekolah. Biar nanti kepala sekolah terakhir, senjata pamungkas. Ya. Dan saya suka tuh manggil, karena waktu saya jadi kepala sekolah, udah wali kelasnya dulu, panggil orang tuanya. Ngobrol sama wali kelas. Ketika wali kelas nggak mempan, koordinatornya, wakil dulu. Wakil nggak mempan, baru kepala sekolah terakhir. Jadi tahapannya gitu. Kalau langsung kepala sekolah, kaget biasanya kan. Ada apa ya, kenapa ya gitu kan. Artinya itu sebagai bentuk kepedulian kita betapa perilaku itu penting. Berkata-kata baik itu penting. Memang lebih gampang ngelurusinnya. Ntar kalau udah kelas atas 5, 6 atau SMP udah susah, nggak bisa dibenerin. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Oke, silakan, ada lagi? Ya, silakan. Tas saya sambil tulis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bagaimana cara menghadapi anak-anak yang dibilang bukan keterbelakangan mental ya, yang berkebutuhan khusus. Di sini ada yang susah di kelas 1, ada beberapa orang yang memang perlu perhatian khusus. Oke. Kita, kalau kita perhatikan khusus satu orang atau dua orang, murid yang lain juga kan akan ya pokoknya ada rasa simpati iri karena kurang diperhatiin. Kalau kita abaikan, dia makin tertinggal. Itu gimana cara menghadapi dan menanganinya? Oke. Maaf ya Bu, saya pakai mic nih. Ini kelas berapa Ibu? Kelas 1. Oke. Jadi kalau kelas 1, mumpung masih kelas 1, kita harus banyak dialog sama orang tuanya. Pada saat masuk sini di interview dulu. Di interview ya. Nah, di interview, di lembar interview, kalau anak ini berkebutuhan khusus, kita minta reportnya, dia pernah ke psikolog atau enggak. Kita minta reportnya. Kenapa? Supaya kan kita bukan psikolog masalahnya. Sekolah kan kita tidak tahu latar belakangnya. Jadi kita minta rekam jejak anak tersebut 2-3 tahun ke belakang, atau dari awal pernah nggak berkonsultasi ke psikolog. Nah, satu. Kalau dia ada, kita minta. Tapi kalau tidak ada, kita minta orang tua tersebut bawa ke psikolog dulu. Supaya kita bisa mengukur nih sekolah nih bisa sejauh mana menangani anak ini gitu. Jadi kalau ada report dari yang ahli, anak ini berkebutuhan khususnya di mana, kan levelnya banyak, beda-beda. Ada ADHD, ada yang dia diem, ada yang dia aktif. Nah kalau dari laporan itu nanti kita sudah minta, dan kita bisa minta laporannya juga sekolah, kita bisa mengukur apakah anak berkebutuhan khusus ini butuh shadow teacher atau enggak. Gitu. Jadi kita bisa mengukur supaya apa? Supaya kita nggak terganggu di kelas. Karena kan yang kita urusin banyak. Jadi saya pernah waktu itu minta kelas 1 juga, dan 2 bulan ketahuan, wah ini kayaknya spesial nih gitu kan. Terus saya panggil orang tuanya, saya minta dia ke psikolog, dan dia ke psikolog nurut. Terus setelah kita minta ini, kayaknya karena dia aktif dan melukai, jadi pernah nusuk pakai pensil, gunting baju temennya, rambut temennya digunting, wah kita ngeri deh pokoknya. Jadi saya minta shadow teacher. Kalau dia nggak bisa memenuhi shadow teacher, misalkan aduh mahal, aduh gimana ya,
Atau saudara ibu, ada nggak kakak atau adik atau siapa yang bisa menemani di kelas untuk ngejagain atau untuk ngebantu misalkan nih. Oke, sekarang silakan buka bukunya. Dia nggak bisa tuh bukunya di mana gitu kan. Akhirnya kan kita harus ngurusin tuh. Nah, dia butuh shadow teacher itu untuk membantu itu tadi supaya kita tidak terganggu dengan teman-teman yang lain. Akhirnya jadi benar, jadi ngiri. Kenapa sih Miss ngurusin dia terus? Nah, ini kan aku belum ini. Miss, mau pasti kita dipanggil-panggil gitu kan. Nah, itu fungsi shadow teacher. Jadi tidak harus yang berlatar belakang pendidikan, tapi yang tahu anak ini. Bisa pembantunya, kalau pembantu terakhir lah. Tapi kalau bisa saudaranya, kakak atau adiknya yang punya waktu luang untuk nemenin dia di kelas. Gitu. Nah, lalu terus gimana? Nah, tergantung sekolah ini juga. Apakah sekolah ini sekolah inklusi atau bukan? Nah, itu juga harus dijelaskan juga. Kalau inklusi berarti kita juga harus menyiapkan paling tidak kalau ada apa-apa konsultasinya ke siapa? Ke psikolog. Boleh dia menetap di sini atau mungkin dia seminggu sekali kunjungan karena biayanya kan tidak murah juga untuk meng-hire guru psikolog ya. Karena di bawah. Nah itu yang saya pernah alami seperti itu. Jadi perkembangan itu harus terus diupdate. Jadi kalau dia masuk SD kelas 1 berarti 2 tahun terakhir dia sekolahnya di mana? Itu harus banyak ngobrol kita. Harus diinterview benar-benar kalau dia spesial. Apakah TK, apakah di rumah? Kalau di rumah sama siapa? Orang tuanya bekerja apa enggak? Kakak-kakaknya gimana? Punya adik atau enggak? Dan bagaimana ayahnya sama ibunya berinteraksi? Karena itu penting. Karena kita tidak mungkin melakukan progres yang besar kalau cuma sekolah doang yang bergerak. Jadi kita harus mengedukasi orang tua juga. Jadi itu yang saya lakukan. Dan tidak usah sungkan manggil orang tua itu bukan sesuatu yang ini ya. Sekarang tuh justru orang tua seneng dipanggil orang tua. Bu, bisa nggak Bu kita ngobrol ngobrolnya jangan lewat WhatsApp ya, takut salah paham. Jadi sebisa mungkin ya. Kita bahwa anaknya ini ada kekurangan. Mm-hmm. Jadi ya itu dia perhatian khusus gitu. Oke, iya. Dan kita kan di kelas itu banyak anak-anak. Betul. Nah, nanti setelah dapat hasil, setelah kita lihat progresnya setahun, kalau bisa 6 bulan kita sudah ngasih progres, wah, nanti sekolah bisa ngambil keputusan. Aduh Ibu, misalkan kalau masih bisa, ya sudah jalanin terus. Dan sebenarnya ketika ada anak spesial, itu jadi proses pembelajaran yang bagus juga buat anak-anak. Ikut terlibat, tapi anak-anak, siapa yang bisa bantu temennya? Jadi dalam dunia nyata kan kita pasti ketemu sama orang-orang spesial itu. Jadi dia lebih menghargai anak-anak yang spesial ini. Mengkondisikan kelas itu penting juga. Mumpung masih kelas 1. Tetapi kalau sekiranya, karena yang mengambil keputusan lagi-lagi sekolah, setelah kita jalani 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, kok nggak ada progres ya gitu. Artinya tidak ada progres itu bisa 2. 1, tidak ada progres dari anaknya, atau 2, tidak ada progres dari orang tuanya yang tidak mau kooperatif. Karena orang tuanya pasti repot nih, harus kita repotin. Nggak mungkin sekolah aja yang repot, orang tuanya harus ikut repot. Nah, itu silahkan diambil keputusan. Ibu, kayaknya Ibu lebih cocok di sekolah inklusi deh, misalkan gitu. Saya menyarankan gitu karena iya, kasih masukan. Dan kita harus sudah ada solusi. Kita cari dulu sekolah inklusi di sini di mana gitu. Jadi supaya dia nggak nyari-nyari. Oh, di sekolah Mutiara Harapan ya? Apa Mutiara Harapan inklusi ya? Mutiara Harapan misalkan ada sekolah inklusi Bu di situ. Jadi sekolah inklusi itu nanti anak-anak Ibu bisa lebih berkembang. Jadi saya sarankan karena dia sangat aktif bawa ini nusuk gitu kan. Ini waduh, saya ngeri gitu kan. Ada yang dipukul, ada yang dijatohin. Terus wah pokoknya 6 bulan, lihat progresnya 6 bulan. Setelah 6 bulan masih bisa oke, terus begitu orang tuanya sibuk lagi, perilaku anaknya berubah lagi. Jadi orang tuanya juga harus konsisten. Orang tuanya keluar kota aja ditinggal, itu di kelas berantakan lagi. Jadi anak spesial ini harus benar-benar perhatian.
kalau misalkan orang tuanya bisa resign itu lebih bagus. Tapi kan kita nggak mungkin ngasih nyaran itu karena urusannya nanti dengan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tua punya kesadaran, ya sudah kalau gitu apa saya resign aja ya Miss? Ya itu lebih bagus. Kita langsung bilang gitu, itu lebih bagus Bu gitu. Karena mereka ini cuma butuh perhatian. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa resign karena urusan ekonomi dan lain sebagainya, kita sarankan ke sekolah inklusi yang bisa membuat anak Bapak Ibu berkembang. Nah, salah satunya di sini Bu, di sini bisa biar mereka survei. Kalau perlu kita telepon kepala sekolahnya, Pak, masih bisa terima nggak inklusi? Saya telepon kepala sekolahnya Pak Jamal waktu itu, Pak, bisa nggak? Masih bisa buat tahun depan ngulang nggak apa-apa deh kelas 1 lagi gitu misalkan gitu. Jadi ada win-win solutionnya gitu, ada solusi. Jadi kita nggak cuma Bu nggak bisa di sini, ya terserah Ibu deh di mana gitu. Tapi kita kasih solusi, kita kasih cari tahu di mana dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Ya. Oke, silakan. Ya. Tadi kan menurut Doro ini anak membesarkan atau selalu ketika ujian, dia akan belajar menghargai. Iya. Tapi kalau jika anak besar diberikan ujian oleh orang tuanya ketika dia di dalam kelas sama teman-teman yang berinteraksi atau mengerjakan sebuah karya, ketika temannya berkata, punya kamu jelek, anak itu kan merasa sedih, lalu mengadukan itu kepada gurunya. Iya. Nah, dalam hal ini bagaimana menyikapinya antara si anak dan antara temannya dan juga gurunya? Jadi respon yang berbeda gitu ya, respon yang berbeda. Seperti cerita tadi anak saya, yang buku itu yang Bang Yakin lihat nih gambar abang, jelek gitu kan, langsung dikasih komentar kayak gitu. Nah, berarti kita harus mengedukasi seluruh kelasnya. Diedukasi seluruh kelas itu bahwa menghargai pendapat orang, cara menghargai. Jadi anak-anak itu dia hanya tidak tahu caranya. Contoh gini, anak saya kan 3, yang satu 6 tahun, yang satu 4 tahun, yang satu lagi 2,5, 3 tahun sekarang. Pokoknya selisihnya 1,5 dan 2 tahun. Anak saya yang paling kecil, bahkan yang paling kecil, yang paling besar juga kadang abangnya tuh suka digangguin gitu kan, suka didorong, suka dipukul gitu kan. Sebenarnya adiknya itu pengen ngajak main, tapi caranya dia belum tahu cara ngajak main tuh gimana gitu kan. Makanya dia dengan dorong. Tapi kalau kita bilang caranya dengan cara, adek kalau mau ngajak main bilang mau main nih gitu kan caranya. Nah, sama seperti mengapresiasi pendapat, cara menghargai pendapat dikasih tahu dengan cara kasih jempol, dengan cara berkata yang baik. Nah, kalau dia dibilang dengan kata yang baik, coba menurut kamu perasaan kamu gimana kalau kamu menunjukkan karya tapi dikasih komentar yang nggak baik? Jadi kalau untuk usia TK SD, kita lebih banyak ya menggunakan heart. Use our heart rather than our head. Use our heart rather than our head. Kalau kepala kita kan logika aja gitu kan, logika. Ya harusnya kan kamu kayak gitu doang, nggak usah marah lah, nggak usah sedih gitu. Tapi ada anak yang langsung sedih. Nah, kita sentuh perasaannya. Jadi kalau anak kecil itu ditanya perasaannya, bukan ditanya pikirannya, karena pikirannya belum nyampe. Ini kelas berapa Ibu? Maaf. Kelas 4. Kelas 4 kita tanya perasaannya, lalu kita sambungkan dengan pemahamannya. Menurut kamu bagus atau enggak? Bagus Bu menurut saya. Oke, kalau menurut kamu bagus, kita semua bilang bagus. Kenapa dia bisa bilang jelek? Kalau menurut kamu yang jelek apanya? Mungkin lebih spesifik. Jadi supaya ada critical thinkingnya di situ. Kadang kan kita harus siap dikritis nih. Jadi kelas 4, 5, 6 udah bisa diajak berpikir kritis nih. Enggak, maksud saya itu jeleknya itu bannya tuh penyok gitu kan. Kan ban tuh bulat gitu. Jadi diklarifikasi juga penting. Kadang kan kalau kita komunikasi aja, kita saat ngomong, datang jangan terlambat dong. Kan cuma satu arah terlambat. Tapi kalau kita dikasih kesempatan, ya maaf ya saya datang terlambat karena ban motor saya kempes. Oh kempes, ya itu di luar dugaan dong, ya kan? Oh gitu, jadi kita lebih paham kan? Oh gitu, ya sudah, nggak apa-apa gitu kan? Nah artinya kita memberikan kesempatan juga ke anak didik kita untuk berpendapat dan mengklarifikasi.
untuk mengatasi itu tadi. Mengkritisi betul, tapi mengkritisi dalam hal positif itu juga harus dilatih. Jangan sampai anak kita anti kritik gitu kan. Digarisin masuk nggak mau ah. Pokoknya menurut saya bagus nih, bagus udah nggak mau. Miss aku nggak mau sama dia tuh. Ada anak nanti pasti dia milih-milih temennya. Kalau di kelompok kayak gini, kita bisa putar kan. Oke, minggu depan kita rubah. Kamu di sini, atau berhitung lagi 1 sampai 5. Terus ngacak kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, gitu. Kira-kira seperti itu, ya Miss. Artinya kita tanyakan dulu karena mereka sebenarnya mau kok berpendapat asal kita berikan kesempatan dan nyaman gitu. Artinya dia nggak merasa takut. Kalau dia udah merasa takut, biasanya dia nggak akan ngomong. Kalau gurunya, itu tadi respon. Lagi-lagi balik lagi ke respon. Respon itu kalau kita merespon setiap kali ada yang berantem, tadi kan dibilangin dengan suara yang agak tinggi, atau di rumah deh yang paling tolak ukurnya. Kalau kita suka marah-marah, kira-kira anak-anak mau cerita nggak sama kita? Enggak. Ya sama kita aja nih. Sama kita aja orang tua nih. Dulu kalau orang tua kita suka marah-marah, emang kita pernah cerita sama orang tua kita? Enggak. Takut kan? Nah iya itu terjadi sama anak-anak kita. Kalau kita suka marah, kalau kita suka merespon yang nggak enak gitu, suara tinggi atau apa, mereka nggak bakalan mau cerita. Lebih baik mereka diem. Nah justru diem itu yang bahaya, nanti ceritanya ke siapa, ya kan? Apalagi udah remaja, ceritanya nanti ke lawan jenisnya, ya kan? Nah itu yang bahaya. Jadi ayah sama bundanya benar-benar harus membuat nyaman. Di rumah itu harus tempat yang paling nyaman aja. Yang paling nyaman buat mereka cerita, buat mereka nangis, buat mereka marah. Ya udah di rumah nggak apa-apa. Jadi ekspresi nangis, ekspresi sedih, ekspresi marah nggak apa-apa, it's okay. Kamu marah boleh. Yang penting tidak menyakiti orang. Ada aturannya lagi tuh, marah boleh, tapi tidak menyakiti, tidak merusak, nggak ngelempar, ya kan? Nah itu aturan itu harus dijelaskan. Kira-kira kayak gitu. Ya silakan. Ya. Melanjutkan pertanyaan dari Budi tadi. Tadi Mr. Andy menampilkan slide anak belajar dari kehidupan biologi. Salah satunya jika anak dibesarkan dengan pujian maka dia akan menghargai. Jadi studi kasus ada seorang anak yang kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu selalu mendapat juara 1 di kelas 1 dan juara umum. Ya, berarti kan dia selalu mendapatkan pujian. Iya. Tidak pernah tuh ada kata tidak gagal. Iya. Ya, jadi selalu prestasinya baik. Iya. Ketika dia SMP, ya, kemudian kelas 2 di tiba-tiba dia tidak mendapatkan ranking 1, Iya. tapi ranking 2. Iya. Dia marah, tidak mau pulang ke rumah. Nah itu kan akhirnya tidak siap menerima ketika dia tidak dipuji. Iya. Itu satu, menurut Mr. Andy bagaimana menangani kasus yang anak seperti itu. Iya. Yang kedua, mengenai reward and punishment ini kan bagi kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 itu mungkin menggunakan koin, makanan dan sebagainya mempan gitu ya. Iya. Tapi ketika dia kelas 4, 5, 6 itu ada nyeleneh-nyelenehnya gitu ya. Iya. Artinya ketika kita memberikan reward sekali 2 kali oke, punishment juga. Tapi kadang ada yang kalau kadang saya kan ada yang ada tindak perilaku yang terjadi di kelas 6 itu terkait dengan verbal, Iya. ya, ejekan dan juga tingkah laku Iya. seperti ditendang dan sebagainya. Kadang orang tua itu langsung respon di grup gitu, anak saya tadi jatuh gitu, terus kamunya ngomong bagaimana sih kamu jadi kan. Nah padahal yang seperti itu anak tersebut mungkin tidak sengaja karena konteksnya sedang bercanda, menurut dia bercanda gitu ya. Dampaknya ternyata negatif bagi wali murid wali murid. Nah, bagaimana menurut Mr. Andi dengan kasus-kasus ini? Oke. Ya, sebentar ya. Bu. Saya sambil tulis dulu biar sedikit tidak lupa nih. Tadi pertanyaannya yang ranking 1 terus ya. Ranking 1. Yang kedua, ketika ada kejadian.
Ya. Itu sama, dan itu terjadi gini. Ketika saya ngajar SMA, saya dapat anak-anak yang pintar. Banyak nih pintar. Dan anak-anak yang pintar ini persis tadi kalau contohnya SMP, dia SMA, kalau dia dapat ulangan saja, karena di sekolah saya sudah tidak ada ranking, makanya itu tidak sisi negatifnya ranking adalah itu. Artinya ranking itu hanya melihat secara akademis saja, akademisnya. Dan kita punya beban mental biasanya kalau di keluarga, ranking berapa ini gitu kan, anak kalau ditanya ranking, kalau dia pintar gitu. Tapi kalau dia ini ranking pasti nih, ntar ranking, lu nggak mau kesini gitu kan. Ada beban mental itu, makanya ranking itu dihilangkan. Lebih baik, saya sudah lama tidak menggunakan ranking karena efek negatifnya lebih banyak. Jadi orang tua kalau mau tanya progresnya, ini Bu, progres anak bapak ibu kelebihannya di pelajaran ini, kekurangannya di pelajaran ini, dan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, jadi harus dijelaskan itu ke orang tua. Nah, lalu kembali ke cerita SMA, dia kalau dapat ulangan dapat nilai 9 aja dia nangis. Dapat 9 nangis. Karena sudah tidak ada ranking, jadi setiap ulangan kan dapat nilai itu. 9 nangis. 9,5 juga dia masih sedih. Karena ekspektasi dia 100. Karena dia emang anaknya pintar. Nah, kenapa pentingnya tadi belajar dari kehidupan? Ketika anak melakukan kesalahan atau kegagalan, makanya butuh pendamping orang tua di situ. Dari kecil anak saya termasuk yang perfeksionis, yang nomor 1 itu. Dia kalau baris, abang harus pertama, abang pemimpin, abang yang jadi imam, nggak boleh tuh yang lain. Jadi kalau dia nggak dapat piala, nggak dapat juara 1, dia sedih, dia nangis. Kenapa sih abang nggak dapat juara? Kenapa sih abang nggak menang? Nggak apa-apa bang, kadang kita memang harus kalah gitu kan. Kalah itu jadi kita belajar, harus dikasih. Akhirnya saya tidak mentargetkan apapun karena dia sudah mentargetkan dirinya sendiri gitu. Perfeksionis itu tadi, ada tipe anak yang perfeksionis seperti itu. Nah, tinggal digali kelebihannya dia apa, kelebihan dia dalam hal lain gitu. Karena kalau dalam akademis dia unggul, biasanya dia punya kekurangan sosialnya, empatinya. Kalau masih ada ranking ya, kalau masih ada ranking, biasanya ranking 1, ranking 2 itu nggak akan mau berteman sama yang kurang. Ya kan? Iya. Kenapa dia nggak mau? Pertama mungkin nggak selevel. Yang kedua, dia takut nanti rankingnya kegeser. Itu anak-anak pinter itu kalau masih dikasih ranking, dia pasti berpikirnya begitu. Dia nggak mau tuh berbagi. Sekarang kan udah zamannya kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan creativity. Zamannya bukan pinter sendiri, tapi gimana caranya pinter sama-sama. Nah, itu yang harus dikasih pemahaman. Dan kalau dia tidak dilatih, kalau orang tuanya merasa puas dengan dia ranking 1 terus, wajar kalau dia di SMP kaget, ngedrop. Karena dia tidak selalu tidak didampingi sama orang tuanya. Jadi orang tuanya bangga dengan ranking 1. Wah, bagus kamu ranking 1. Wah, bagus kamu. Dia nggak pernah gagal dalam artian ini. Orang anak pintar biasanya juga dia tidak mau berkompetisi. Atau dia memang jiwanya berkompetisi, tapi dia jarang ikut lomba. Kalau ikut lomba kan dia bisa aja nggak dapet ranking 1. Oke lah, dia jago kandang di kelas. Dia selalu ranking 1 dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Tapi coba dia ikut lomba bahasa Inggris. Coba dia ikut lomba IPA, coba dia ikut lomba menggambar. Kalau dia bisa dapat ranking 1 bagus, tapi kalau dia nggak dapat juara 1 atau nggak dapat juara sama sekali, itu pelajaran yang paling berharga menurut saya. Jadi belajar dari kegagalan itu pelajaran yang sangat berharga, dan itu harus diajarkan ke anak-anak kita. Makanya saya bilang ke anak-anak, siapa yang mau ikut lomba, ikut. Tapi kalau menang itu bonus. Teman-teman semua yang ikut di sini udah juara, oke? Good job, juara. Good job.
Kalian sudah berani ikut lomba. Tapi kalau nggak menang, it's okay, nggak apa-apa. Kumpulin lagi. Gimana, seru nggak lombanya? Seru mister. Saya ini. Saya persiapan ini. Nggak apa-apa kan? Nggak menang? Nggak apa-apa mister, santai aja. Jadi kita bangun bahwa bukan menang atau kalah. It's not about always win or lose. How to win-win solution. Jadi mereka menang, kita juga menang. Itu satu. Lalu yang anak kelas 6. Nah, makanya ketika ada kejadian, kalau bisa kita punya buku anecdotal record di kelas. Itu penting untuk kelas 1 sampai kelas 6. Setiap kali ada kejadian, kita langsung tulis. Ini penting, karena saya pernah dituntut 100 juta. Saya 2 kali dituntut sama pengacara. Satu 100 juta, yang satu 7 juta. Ujung-ujungnya duit. Karena itu ada kejadian bullying di kelas dan orang tuanya sekolah tidak langsung lapor ke orang tua. Nah, makanya penting anecdotal record itu mencatat setiap kejadian. Nah, walaupun kasus saya waktu itu guru kelasnya nggak tahu. Tiba-tiba dia udah biru aja. Di sini biru, di paha biru. Orang tuanya datang ke sekolah minta ketemu saya jam 9 malam. Mister, ini kejadiannya di sekolah. Anak saya lihat nih, biru semua. Besok dia langsung lapor polisi. Besoknya lagi lapor Komnas HAM. Besoknya lagi, wah pokoknya ujungnya panjang. Nah, kembali ke kejadian ini, mau kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, ada buku anecdotal record. Anecdotal record itu harus agak tebal karena setiap kali ada kejadian nih, walaupun itu tidak sengaja ya, oh jam sekian, jam 9.30 pada jam istirahat, lokasinya di kelas, saksi guru A, B, C. Jadi dalam bentuk tulisan itu diceritakan dalam anecdotal record itu. Ada anak yang jatuh tidak sengaja karena bercanda seperti ini. Nah, makanya penting untuk pada jam istirahat itu ada piket di beberapa titik untuk melihat itu tadi kejadian yang tidak terduga, entah itu kecelakaan sengaja atau tidak sengaja, ada guru yang melihat. Nah, kalau ada guru yang melihat dan langsung bisa memberikan saksi mata, karena kalau kita nanya ke murid kadang kan muter-muter ya, Miss kayak gini, enggak tahu begini, kita jadi bingung gitu. Tapi kalau ada guru yang bisa bercerita, langsung kasih laporan itu ke orang tua sebelum anaknya cerita. Nah, ini penting. Jadi guru udah langsung kasih laporan ke orang tua bahwa kejadiannya begini pada jam istirahat jam sekian, ada guru di situ yang melihat dan itu tidak sengaja. Langsung dijapri. Kalau orang tuanya agak reaktif, ditelepon, jangan dijapri. Jadi harus lihat orang tuanya juga. Kalau orang tuanya reaktif, maksudnya reaktif tuh, wah kok bisa begitu, malah ngoceh, lebih baik ditelepon. Bu, bisa ditelepon nggak Bu? Sekarang? Iya sebentar Bu, saya telepon dulu. Ya Bu, ini saya mau ngasih informasi, tadi lagi istirahat, begini di kelas, begini kejadiannya nggak sengaja, ini begini. Oh begitu ya Miss, kenapa sama siapa? Enggak Bu, masalahnya udah selesai. Jadi ini kejadiannya di kelas, di luar kelas misalkan itu, dan mereka sudah minta maaf. Jadi sudah langsung kita case close. Nah kalau bisa kita cuma melaporkan, bukan kondisi itu bukan masih dalam masalah, enggak. Jadi kalau ada kejadian nggak sengaja jatuh, udah minta maaf belum? Udah. Kamu ada yang sakit nggak? Nggak ada. Coba dicek benar nggak sakit? Iya. Jadi kasusnya udah selesai, kita cuma melaporkan aja. Nah kalau begitu orang tua akan lebih aman, lebih nyaman mendapatkan informasi langsung dari wali kelasnya. Yang kedua, langsung ditelepon pada saat itu juga, bukan dengar dari anaknya. Karena kalau dengar dari anaknya bisa beda. Bisa ada versi A, versi B, versi C nanti urusannya. Nah, kalau langsung dari kita sekolah dan itu tercatat, misalkan di situ ada saksi, ada guru spesialis, suruh tanda tangan guru spesialisnya di situ, guru olahraga atau apa. Jadi ketika orang tua merasa, Miss, gimana sih Miss? Saya masih belum jelas. Oh ya Bu, kalau Ibu masih belum jelas juga, silahkan datang Bu besok atau pas jemput silahkan datang, nanti saya jelasin. Nah, hari itu kalau bisa selesai. Jadi jangan sampai nunggu besok nanti malah lama.
Kalau kejadiannya hari itu, kalau ibu masih belum jelas bu, ibu datang deh pas jemput, nanti saya jelasin bu. Saya ada anekdotal recordnya. Nah itu sebagai bukti bahwa sekolah mencatat dan merekam setiap kejadian yang ada di sekolah. Karena itu penting nanti kalau sampai ke pengadilan. Waktu saya sampai ke pengadilan itu dilihat track recordnya. Waktu itu saya dapat murid namanya Tristan yang spesial itu, yang dia nusuk muridnya, gunting baju temennya, gunting rambut, dia mukul sampai biru ininya. Dan itu mau sampai ke pengadilan itu tinggal saya nanyain aja, tinggal jawaban saya. Misalnya saya mau maju ke pengadilan, sekolah mau nggak? Saya bilang saya nggak mau. Saya tidak mau sampai ke pengadilan. Kenapa? Kalau sampai ke pengadilan yang repot semuanya. Orang tua dipanggil, sekolah dipanggil, anak dipanggil. Wah panjang urusannya. Lebih baik kita cari kesepakatan, cari musyawarah, selesai. Walaupun waktu itu kesepakatannya dia minta 14 juta. Dia merasa dia sudah mengeluarkan uang ke laporan ke polisi, terus dia ke Komnas HAM. Dalam hati, siapa yang nyuruh laporan ke sana? Terus saya langsung bilang, saya udah habis 14 juta nih Mr. Andi. Saya mau itu diganti. Terus ditulis tuh rinciannya, makan siang di McD 150. Wah, saya belum pernah marah sama orang tua sebegitunya marah. Waktu itu saya bilang, Pak, saya tidak mau bayar. Saya bilang itu. Saya sampai emosi marah karena dia sampai perhitungan seperti itu. Kadang bapak itu yang bikin, kalau dia minta baik-baik kita selesaikan, kita cari tahu. Tapi dia langsung mengambil jalan lapor polisi, lapor Komnas HAM. Saya sampai ketemu Merdeka Sirait. Ya, mungkin Bapak Ibu kenal ya Merdeka Sirait yang ubanan tuh, yang dia di Komnas HAM ya. Ketemu sama Pak Merdeka, memediasi itu. Itu saya 3 bulan nggak bisa kerja tenang deh, 3 bulan itu. Saya dipanggil ke Tiga Raksa, ke polisi, diwawancara, diinterogasi gitu. Guru kelasnya diinterogasi, dipanggil. Polisinya cuma bilang, udahlah Pak, damai aja. Ya saya juga pengennya damai Pak. Saya bilang itu, ini saya diperkarakan soalnya gitu. Akhirnya pokoknya solusinya dia tetap minta duit. Ya udah, berapa uang yang saya bayar, saya keluarkan pakai uang saya bilang. Tapi satu syaratnya, cabut berkas, kasus tutup, saya bilang. Karena dia tersangkanya muridnya, teman baiknya yang membuli. Padahal teman baiknya itu secara fisik disenggol gitu jatuh. Jadi menurut saya nggak mungkin dia yang melakukan tindakan itu. Akhirnya dia minta 7 juta. Ya udah, 7 juta saya bayar. Tapi saya mau kasus dicabut. Berkas di kepolisian dicabut, lalu tidak dipermasalahkan, kita tanda tangan di atas materai, kasus selesai. Pakai uang saya bilang itu. Saya saking emosinya waktu itu. Akhirnya, tapi saya bilang ke yayasan, Bu, solusinya begini. Saya bayar 7 juta. Ya udah, jangan Mr. Andi lah yang bayar. Sekolah yang bayar. Akhirnya dibayarin sama sekolah. Gitu. Karena hati-hati, makanya untuk menghindari itu tadi. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga yang selalu saya bagikan ke teman-teman TK dan SD. Karena TK dan SD ini sangat krusial. Apalagi kalau nanti level sekolah kita agak naik nih. Kan dengan adanya bilingual, segmentasinya berubah. Geser. Orang yang sudah punya uang gitu, tanda kutip ya, punya uang yang ekspektasinya tinggi, harapannya tinggi. Saya bayar sekian, kalau bisa dapat 10 deh, gitu kan. Gitu, ekspektasinya tinggi. Karena itu terjadi di sekolah saya. Begitu bergeser segmentasinya, harapannya menjadi tinggi dan mereka merasa pintar dan merasa ini, kalau bisa diperkarakan ya. Makanya sekarang agak ngeri. Makanya kita butuh bukti-bukti itu tadi. Ada anekdotal record. Kalau bisa beli CCTV di tempat umum yang kita juga bisa melihat kejadian. Waktu itu saya belum pakai CCTV, tahun berapa ya? Akhirnya setelah itu ya saya minta sekolah beli CCTV karena nggak ada saksi. Itu yang beratnya, tidak ada saksi pada saat kejadian itu. Akhirnya orang tua menyimpulkan berdasarkan cerita anaknya. Anaknya bilang saya dicubit sama Arik. Padahal Arik diginiin aja jatuh. Orang dia lemes, kurus. Olahraga juga nggak bisa karena dia kecapean, nggak mungkin gitu. Tapi karena tidak ada CCTV, kami tidak bisa membuktikan
sedangkan mereka juga tidak bisa membuktikan, hanya perkataan anaknya, ya udah selesai.